Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Level 1 Dakedo episode 9 sampai 12. Atau ini episode terakhir dari season pertama ini. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Dilanjutkan, setelah menyelesaikan urusannya di dungeon, Hetero, Ryota, dan yang lainnya kembali ke kota Sekro. Setelah mereka sampai di kota, mereka bertemu dengan Erza yang mengatakan ingin mendaftarkan Celeste ke dalam family Ryota. Kemudian setelah itu Ryota memberitahu rahasianya kepada Celeste yang dimana dia mampu meningkatkan kekuatan dengan mengalahkan monster dungeon Nihenium. Kemudian di sore harinya saat mereka kembali ke kota setelah dari dungeon Nihenium, warga berteriak ketakutan dan ternyata ada monster dropan nyasar yang merupakan monster labu yang lumayan kuat. Ryota yang melihat monster itu langsung mendekat dan mencoba melawan monster itu. Emily juga ikut membantu. Setelah beberapa peluru, Ryota akhirnya bisa mengalahkan monster itu dan menghasilkan drop pantat. Tapi setelah mengalahkan monster itu, palu yang digunakan Emily patah dan hal itu membuat Emily sedih. Ryota dan Celeste pun menenangkan Emily dan mengatakan akan mengganti palunya besok. Singkat cerita, setelah Ryota mencoba tas yang didapatkannya tadi, Ryota kembali ke Guild dan menyetorkan hasil dropannya tersebut. Ryota heran karena uang yang didapatkannya itu recehan dan itu jarang terjadi. Kemudian Erza mengatakan bahwa uang itu berasal dari dropan monster di dungeon. Ryota yang mendengar itu langsung mencoba di tempat biasa dan menaruh uang itu agar muncul kembali monster. Kemudian monster itu muncul. Ryota kemudian mengalahkannya. Tapi yang muncul dropan bukan uang, melainkan potion yang bisa meningkatkan hasil dropan selama 10 menit. Pada saat itu tiba-tiba Eve berlari kencang ke arah Ryota dan langsung memeluk Ryota karena dia sangat ingin memakan wortel dari Ryota. Ternyata Eve udah mencari Ryota kemana-mana dan baru sekarang bisa menemukan Ryota. Kemudian Ryota mengajak Eve ke dungeon dan memberikannya wortel. Ryota kemudian menanyakan alasan kenapa Eve sangat suka dengan wortel. Dan Eve kemudian menceritakannya pada waktu dia kecil dia bertemu dengan bocah yang sedang ketakutan saat bertemu dengan monster di dungeon. Kemudian Eve membantu bocah itu mengalahkan monster itu. Dan ternyata dropan dari monster itu wortel. Bocah itu memberikan wortel itu kepada Eve dan mengatakan lain kali jangan memilih-milih makanan lagi. Eve yang sudah mencoba wortel itu langsung ketagihan karena itu sangat enak. Kemudian karena sudah menceritakan masa lalunya Eve, Ryota kemudian memberikan potion yang didapatkannya tadi kepada Eve. Dan Eve mencobanya, ternyata itu berhasil meningkatkan dropan tumbuhannya dan membuat dropan wortelnya sama dengan Ryota. Eve mencobanya, ternyata itu berhasil meningkatkan dropan tumbuhannya dan membuat dropan wortelnya sama dengan Ryota. Tapi itu hanya berlangsung 10 menit dan Ryota hanya punya satu potion saja. Karena hal itu Eve kemudian meminta Ryota agar dirinya bisa masuk ke dalam family Ryota dan Ryota pun menyetujuinya. Ryota pun kembali ke rumah membawa Eve dan memperkenalkan kepada Celeste karena mulai hari ini Eve menjadi family. Kemudian keesokan harinya Celeste tiba-tiba sakit dan mengatakan dia sangat pusing. Ternyata penyebabnya itu adalah badai sihir yang sedang berlangsung di kota Sekro. Karena Ryota merasakan kasihan ke Celeste, Ryota kemudian mencari solusi dengan mencari rumah anti badai sihir. Ryota pun berhasil menemukan rumah yang cocok dengannya. Dan karena itu bisa membantu Celeste menahan badai sihir. Tanpa basa-basi Ryota langsung memberi rumah itu. Ryota yang ingin mengikuti festival panen, jadi dia mengajak semua orang pergi ke level 7 dungeon Telulu untuk mencari daftar barang mahal yang diberikan Erza. Mereka pun pergi ke dungeon Telulu dan Ryota kaget karena di dalam dungeon dia bisa merasakan salju. Kemudian mencari monster dan menemukan slime yang lumayan kuat karena slime itu tidak bisa dikalahkan seorang diri dan harus dengan kerjasama. Setelah mengetahui kelemahan slime tersebut, akhirnya mereka berhasil mengalahkan beberapa slime dengan mudah. Setelah itu mereka menemukan monster slime langka yang dicari dan mereka langsung mengalahkan slime itu.
slime itu menghasilkan dropan tinggi yang merupakan item pembalik serangan. Setelah mendapatkan item itu, mereka langsung pergi ke Guild dan menyerahkan item itu kepada Erza. Karena item itu sangat langka, jadi Guild membayar mahal atas item itu kepada Ryota. Singkat cerita, Ryota yang ingin belajar sihir membeli buah yang harganya 3 juta untuk dia belajar sihir. Tapi setelah membeli buah itu, Ryota malah tidak memakannya, tapi membiarkannya agar jadi monster nyasar. Kemudian buah itu menjadi monster slime yang bisa meniru dirinya. Ryota pun langsung melawan slime itu dan mengalahkannya dengan mudah karena dia pakai pistol. Kemudian slime itu berhasil menjadi dropan. Tapi itu masih buah yang tadi, tapi buah itu lebih kuat dari yang awalnya. Ryota pun langsung memakan buah itu dan Ryota kini bisa menggunakan sihir. Sihir yang Ryota dapat itu adalah sihir angin dan sihir yang bisa mengunci musuh agar dropan yang didapat orang lain sama dengan Ryota. Setelah itu Ryota yang hendak kembali ke Guild, tapi di jalan dia bertemu dengan Erza dan membantu Erza membawa barang yang dibawa Erza ke Guild. Saat mereka sampai di Guild, Ryota melihat ada seorang gadis kecil yang meminta agar dirinya bisa masuk kelompok petualang kepada orang-orang. Gadis itu kemudian meminta kakek-kakek yang sering mencuci otak orang lain agar terus bekerja agar bisa masuk ke kelompoknya. Kakek itu pun akan mengajak gadis kecil itu, tapi Ryota yang sudah tahu kakek itu kejam langsung mengajak gadis itu masuk ke family-nya. Gadis kecil itu bernama Alice. Karena Alice yang sudah masuk family, dia langsung diajak Ryota ke dungeon di Henium untuk mengecek kekuatannya. Setelah dicek, Ryota merasa kurang karena level Alice sangat rendah, tapi dia masih bisa menerimanya. Kemudian mereka masuk ke dungeon, tapi Alice mengatakan bahwa udara di dungeon itu sangat nostalgia karena dulunya dia lahir di dungeon itu. Kemudian Ryota mengajak Alice untuk mengalahkan tengkorak itu untuk membantu Alice naik level. Dan ternyata Alice bisa naik level karena mengalahkan tulang itu. Alice yang lahir di dungeon itu bisa mengetahui apa yang dikatakan oleh tengkorak di situ. Salah satu tengkorak mengatakan bahwa dia ingin dikalahkan. Kemudian Alice pun mengalahkan tengkorak itu, tapi tengkorak itu tidak menghilang, melainkan tengkorak itu menjadi kecil dan jadi peliharaan Alice. Setelah itu mereka pergi ke dungeon Telulu untuk mengetes kekuatan si tulang dan Alice. Dan ternyata Alice juga mengetahui bahasa slime yang sama dengan tengkorak tadi. Alice pun langsung mengalahkan slime yang ingin dikalahkan itu, dan lagi-lagi slime itu sama seperti tengkorak yang menjadi kecil dan jadi peliharaan Alice lagi. Setelah dari dungeon, Ryota pulang ke rumah dan memperkenalkan anggota baru family kepada semua orang di rumah. Setelah itu Ryota dan Emily pergi ke festival panen yang sedang diadakan di kota, dan mereka ingin melihat-lihat festival sambil menikmatinya. Setelah mereka melihat-lihat toko, mereka ke taman dan menemui Alice. Alice kemudian datang dan memberitahu ada toko aneh kepada mereka berdua. Ternyata toko itu menjual XP yang bisa meningkatkan level dengan cepat. Ryota pun membeli barang tersebut yang merupakan kotak. Cara penggunaannya adalah dengan membiarkan kotak itu agar monster nyasar muncul dan harus segera dikalahkan agar naik level. Mereka pun kemudian mencobanya. Tapi saat sudah mereka kalahkan, ternyata Emily naik level. Tapi saat sudah mereka kalahkan, ternyata Emily nggak naik level, malah peluru penguat yang keluar dari dropan. Singkat cerita, mereka pun kembali ke kota. Tapi pada saat mereka sampai, keadaan kota begitu kacau karena ada monster dropan nyasar. Kemudian mereka mencoba melawan monster itu, tapi monster itu menjadi sangat besar karena dia bisa menyerap kekuatan yang diserangkan. Ryota bingung karena ia tidak bisa dengan mudah mengalahkannya. Saat Ryota sedang kebingungan, Neptune kemudian datang membantu Ryota mengalahkan monster itu. Dengan kekuatan family Neptune, monster itu dikalahkannya dengan mudah dan kota kini menjadi damai lagi. Eve dan Kelese pun datang setelah dari dungeon dan berkumpul dengan Ryota. Kemudian mereka semua kembali melanjutkan menjelajahi festival panen. Saat mereka sedang jalan-jalan, mereka melihat arena pertarungan melawan monster yang dimana di situ bisa mendapatkan item langka. Karena bisa mendapatkan item langka, Ryota tertarik dengan arena itu dan ingin mengikuti bersama Keleste. Kemudian mereka pun mengikuti arena itu dan berhasil mendapatkan item langka itu. Yang dimana item langka itu adalah kembang api.
Kemudian keesokan harinya Ryota dipanggil oleh ketua guild untuk meminta bantuan kepada Ryota mengenai Dengen. Ketua guild itu meminta bantuan kepada Ryota untuk menyelidiki masalah yang terjadi di seluruh Dengen yang tidak menghasilkan dropan. Karena hal itu sangat penting, jadi Ryota menyetujui permintaan bantuan itu. Kemudian Ryota pergi ke Dengen dengan yang lainnya. Dan ternyata benar, Dengen Telulu tidak menghasilkan dropan apa-apa. Tapi anehnya kalau Ryota yang mengalahkan Slime itu ada dropannya. Ryota yang heran dengan hal itu langsung curiga. Dia teringat kejadian saat tadi malam di mana Alice yang bergerak sendiri karena merasa ada yang memanggilnya. Karena dia curiga dengan Dengen Nihenium, Ryota langsung pergi ke Dengen Nihenium. Pada saat Ryota sampai, ternyata benar dugaan Ryota bahwa ada yang aneh di Dengen Nihenium. Ternyata di Dengen Nihenium itu ada Dengen Master. Ryota pun melawan Dengen Master itu, tapi Dengen Master itu tidak mempan dengan serangan Ryota. Peluru yang ditembakkan Ryota menembus, tapi saat Dengen Master menyerang, serangannya sangat kuat sehingga membuat Ryota kewalahan. Ryota kemudian memikirkan cara untuk mengalahkan, dan Ryota melihat kelemahan yang dimiliki Dengen Master itu dan tidak ingin menyerah. Ryota kemudian mencoba caranya dan itu berhasil. Dan dengan bersusah payah Ryota akhirnya berhasil mengalahkan Dengen Master tersebut dan membuat semua Dengen kembali ada dropannya. Setelah mengalahkan Dengen Master, Ryota langsung pingsan dan kelelahan. Emily pun datang menemui Ryota yang pingsan dan mencoba menolongnya. Ryota pun tersadar dan sudah ada Emily yang menangis karena tidak ingin melihat Ryota terluka. Kemudian mereka pun hendak pulang dan ternyata di luar Dengen sudah ada yang lainnya yang menyambut Ryota. Kemudian keesokan harinya karena dropan yang dihasilkan dari Dengen Master itu menarik, jadi Ryota hendak mencobanya. Dengen Master menghasilkan dropan cincin yang dimana cincin itu bisa membagikan XP buat naikin level. Saat Ryota sedang mencoba cincin itu, dia tidak sengaja bertemu dengan Putri Margaret dan pengawalnya yang mengeluh karena penjualan cincin yang dibuat Putri Margaret tidak lancar karena Putri tidak bisa mengalahkan naga untuk membuat bahannya walaupun Putri memiliki level yang tinggi. Kemudian Ryota membantu Putri itu dengan cincinnya yang bisa membagikan XP. Dan ternyata cincin itu sangat berguna dan bisa menaikkan level Putri Margaret menjadi level max. Setelah itu Ryota langsung pergi menemui family-nya. Dan Ryota akan melakukan pemanggilan dropan nyasar dan membuat Celeste dan Emily naik level. Kemudian mereka melawan monster nyasar itu semuanya dan berhasil naik level ke level maksimal. Singkat cerita, karena penghasilan mereka sudah stabil dan bisa dibilang sangat banyak, jadi mereka mengadakan acara pesta yang mengundang orang-orang yang dikenal Ryota. Saat mereka melakukan pesta, begitu banyak orang yang datang termasuk Putri Margaret yang ingin berterima kasih pada Ryota. Ryota yang melihat di rumahnya sangat ramai dan begitu ceria menikmati pestanya sangat bersyukur karena sudah diberikan kesempatan kehidupan yang indah dibandingkan ketika dirinya hidup di dunia dulu yang sangat suram. Dan karena itu Ryota kini bertekad untuk menjelajahi seluruh Dengen yang ada di dunia ini. Nah, inilah akhir dari film level 1 Dakedo season pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.